Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الوفاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى على كل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى أيضا في آيات أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا وقال أيضا في حديث أخرى من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرة المكرمين والمحترمين المكرمات والمحترمات بالخصوص yang kami hormati selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Istiqomah, Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan keberadaan beliau senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal. Tidak lupa yang kami hormati para masyaikhul kiram, para asatidz, guru-guru setempat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kesepuhan, hujjaj wal hujjajah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang sama hadir dalam pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal. Alhamdulillah,
Seperangkat segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menikmati segala bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam pada kesempatan malam hari ini dalam rangka ta'ziman wa takriman, memperingati, mengagungkan serta memuliakan momen dilahirkannya seorang nabi yang paling mulia, Rasul yang terpilih yang menjadi junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk cinta yang kita tunjukkan, bentuk sayang yang kita ungkapkan dengan kita hadir dalam pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan jembatan wasilah di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur jamaah rahimakumullah, kita yang mengaku sebagai umat Kanjeng Rasul yang hidup di akhir zaman sekarang, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena syafaatnya Kanjeng Rasul, belum tentu kita bisa selamat dunia wal akhirah. Betul apa betul? So, ngandelin ibadah kita, mengandalkan ibadah kita yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita andalkan untuk mencapai surga, untuk mencapai husnul khatimah, tanpa ada rahmat, tanpa ada syafaatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mustahil, Pak. Betul. Kenapa? Karena satu, nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila kita tafakur, muhasabah ke dalam pribadi kita masing-masing, Pak, kira-kira banyak syukurnya apa banyak kuburnya? Lamun anu nyebutkan saya mah banyak syukurnya, pede. Bu, urang puspa negara di gerbang, Ibu mapan diciptakan oleh Allah penuh dengan kelembutan. Kalau dipanggil bokya yang lembut, jawabnya, Bu, iya saya. Lima di berwarti, Bu, berarti kalau seandainya dipanggil sama suaminya nggak beda jauh. Ma, Ibu, gitu napa enakan dengarnya. Kalau seandainya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadikan ahli surganya Allah, diselamatkan di yaumil hisab, melewati siratal mustaqim dengan mulus, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena syafaat Kanjeng Rasulullah, mengandalkan ibadah kita sudah barang tentu tidak akan seimbang. Betul apa betul, Bu? Nah, makanya di antara yang menjadi harapan kita bersama hadir dalam pada kesempatan malam hari ini, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasul, mengungkapkan rasa kerinduan kita kepada Kanjeng Rasul. Harapan kita bersama
sekalian di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ya, ada satu riwayat. Boleh saya bercerita? Tapi punten, cerita ini bukan dongeng untuk mencari kelucuan. Punten, banyak sekarang orang yang bercerita, entah itu orang biasa, entah itu dia penceramah, entah itu dia mau balik, tapi ceritanya tidak ada dalam riwayat. Yang terpenting jamaah ketawa. Ada nggak begitu? Banyak. Padahal itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Jamaah rahimakumullah. Dalam satu riwayat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam satu hari dia melaksanakan ibadah sholat Jum'ah beserta para sahabat dan orang-orang yang beriman. Di mana melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Pak, masjid di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi itu tadinya rumah. Apa? Rumah siapa? Rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadiah dari bapaknya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Kanjeng Rasul hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, disediakan oleh Abu Bakar Siddiq satu rumah untuk Siti Aisyah yang kemudian menjadi masjid, yaitu Masjid Nabawi. Nah, ketika Kanjeng Rasul melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di Masjid Nabawi dan tiba waktunya untuk melaksanakan khutbah Jum'ah, jamaah rahimakumullah, ketika Kanjeng Rasul berjalan menuju mimbar, ada suara yang terdengar dari arah mimbar, suara tangisan. Pak, lamun di Al-Istiqomah keur Jum'ah, pas khotib arek khutbah di mimbar aya suara nu ceurik. Kira-kira jadi moal khutbahna, asana khutbahna jadi jamaah di pasti bubar. Naon dak Jum'ah balubar, Al-Istiqomah aya curiga. Betul. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan Kanjeng Rasul atau bukan Rasul? Nakut mah. Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang Puspanegara Rasul. Kenapa? Karena orang Puspanegara mah beranak. Bagaimana dengan Rasul? Rasul cari dan hampiri sumber suara tangisan tersebut. Ternyata jamaah rahimakumullah, ketika Rasul hampiri asal suara tangisan tersebut datangnya dari seonggok kayu. Kayu ini adalah kayu kurma yang ada di pojokan mimbar. Jadi kita nu ceurik teh tunggul korma. Komo gitu mengapa ini? Komo lamun ayana urang ieu di masjid aya nu ceurik, pas disampeurkeun teh nu ceurik teh kayu. Nah, jadi ternyata suara tangisan tersebut datangnya dari kayu korma. Kemudian Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai tunggul korma, apa yang menjadikan engkau bersedih sehingga engkau menangis seakan tidak tertahankan kesedihanmu, hai tunggul korma?" Jawaban tunggul korma, "Ya Rasul, aku bersedih dan tidak tertahan sampai menangis
karena aku merasakan kerinduan yang tidak tertahan, merasakan keinginan untuk kembali menjadi tumpuan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku sangat cinta kepadamu ya Rasul. Dulu sebelum ada mimbar yang selalu digunakan untuk pijakanmu setiap kali melaksanakan khutbah adalah aku si Tunggul Korma. Semenjak ada mimbar di masjid ini, kata Tunggul Korma, aku tidak pernah lagi digunakan sebagai pijakan kakiku ketika melaksanakan khutbah Jumat. Jadi Tunggul Korma itu tadinya dipakai pijakan ketika Kanjeng Rasul khutbah Jumat sebelum ada mimbar. Nah makanya untuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keberadaan mimbar ini bukan pemanas. Ini hukumnya sunnah. Karena dari zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sebelum ada mimbar pun beliau senantiasa ketika melaksanakan khutbah Jumat berpijak kepada Tunggul Korma. Makanya ini posisi mimbar tujuannya supaya posisi khatib lebih tinggi daripada jamaah. Karena itu hukumnya masuk ke dalam kategori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Tunggul Korma teh abdi kangen ya Rasul. Hayang ditincak deui. Bagaimana jawaban Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hei Tunggul Korma, meskipun engkau tidak dipakai pijakan lagi ketika aku berkhutbah, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah menangis, karena meskipun sudah tidak dipakai pijakan ketika aku berkhutbah, ketika nanti aku masuk ke dalam surga, pasti engkau akan kubawa turut masuk ke dalam surga. Karena kecintaanmu kepadaku, karena kerinduanmu kepadaku, hei Tunggul Korma. Dari situ Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat beliau mengatakan di hadapan para sahabat, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, dalam artian ikut turut dengan ajaranku, maka akan bersama-sama denganku di dalam surga. Itu asbabul wurudnya ada Tunggul Korma yang nangis nunjukin rasa cinta kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nyeritain hadis, kalau membuka ayat, buka asbabun nuzulnya. Kalau membuka hadis, buka asbabul wurudnya. Jadi tidak asal ngucap, dan pembicaraannya pun akan ngejalur. Betul apa betul? Nah jadi jamaah rahimakumullah, ari kesimpulannya begini. Sekedar Tunggul Korma menunjukkan kecintaan kepada Rasul, menunjukkan kerinduan kepada Kanjeng Rasul. Rasul janjikan akan dibawa serta ke dalam surga. Apalagi jamaah Masjid Al-Istiqomah menunjukkan kecintaan, menunjukkan kerinduan, karena kita merasa ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Betul. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada Kanjeng Rasul untuk membawa kita turut serta ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Maka riwayat Tunggul Korma ini diabadikan di dalam kitab Syarahul Anam. Di dalam kitab berjanji, cerita Tunggul Korma ini diabadikan. Di mana adanya? Ketika kita mahalul qiyam. Ketika kita berdiri dibaca itu. Yang mana bednya? Bednya wa atakal 'udu ya babi wa zadal baina yadayka wastajara
Kaknya di sini adalah domir mukhatab yang tuduh kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi, masuk kategorinya segat maf'ul muqaddam, jadi mendahulukan maf'ul. Wa atalan wastaqa ka insira Muhammad. Timbul pertanyaan, sopo sing teko maring Kanjeng Rasul? Al-Ud yang datang kepada Kanjeng Rasul yaitu kayu. Ud itu artinya kayu. Kayu yang dimaksud dalam bait tersebut adalah kayu tunggul korma yang tadinya dipakai pijakan ketika khutbah. Bagaimana tingkah datangnya tunggul korma ini kepada Kanjeng Rasul? Apakah dia berjalan? Bukan. Datangnya tunggul korma kepada Kanjeng Rasul yaitu berupa tangisan. Alhamdulillah. Cuman kadang kita kagak wa'ata kagak tahu riwayatnya, jadi sedih kagak. Harusnya ketika kita mengucapkan wa'ata gal oto ya bagi, ya Allah saya malu sama kayu. Kayu menunjukkan kecintaan kepada Rasul. Kayu menunjukkan kerinduan kepada Kanjeng Rasul sampai bisa menangis. Betul? Saya mau tanya, jamaah istiqomah ada nggak yang pernah ingat sama Rasul sampai nangis? Bu, barangkali itu ibu solehah ya. Ibu pernah nggak ingat sama Rasul, kangen sama Rasul sampai nangis, pernah nggak? Istri-istri kita bapak modelnya nangis bukan ingat sama Rasul. Ketinggalan jalan-jalan ke Gua Lalai belum ada. Benar-benar ketinggalan jalan-jalan ke Sigandang baru nangis. Suami ibu juga sama. Kayaknya nggak bakalan pernah dah kepergok sama ibu lagi nangis. Tanya sama ibu, bapak kenapa nangis sampai sedih kayak begitu? Saya lagi ingat sama Rasul, pernah nggak?
Pernahkah suaminya kayak gitu? Kita mah ingat tinggal ingat, benar tak? Kangen tinggal kangen sama Rasul, tapi tetap saja mata kita keras untuk menitikkan air mata. Betul? Apa betul? Bahkan ya Nabi salam yang diingat apa? Berkat. Bukan ketawa, dia memang begitu. Betul. Nah, di sini kita muhasabah ke pribadi kita masing-masing, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul, sejauh mana kerinduan yang kita nyatakan kepada Kanjeng Rasul. Apakah sudah bisa seperti si kayu kurma tadi yang sampai menitikkan air mata, menangis di hadapan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mengingatkan Kanjeng Rasul, ingat. Betul. Tapi kekeluar kalau bahan mengimaman dicopot ke batu mak undu. Ayah. Benar. Iya, benar Kanjeng Rasul. Nah, makanya hadir kita dalam pada kesempatan malam hari ini menunjukkan kecintaan kepada Rasul. Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, berjalan dari kediaman masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini semua menjadikan asbab wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzmanya kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang menjadikan modal kita selamat dunia, selamat akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, siratal mustaqim, diberikan mulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas harapan kita adalah rahmat Allah Subhanahu. Ingat, rahmat dari Allah, pembawanya Kanjeng Rasulullah, yang diberikan kepada Kanjeng Rasulullah kepada umatnya syafaat. Bagaimana cara kita mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salat itu adalah sarana untuk mencapai rahmat Allah. Puasa sarana untuk mencapai rahmat Allah. Zakat sarana untuk mencapai rahmat Allah. Bukan buat beli surga, bukan. Makanya dalam niatnya pun usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Pengharapan kita keridhaan Allah, pengharapan kita kebaikan Allah, pengharapan kita rahmat Allah. Enggak ada yang sholat niat begini, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan li jannatillah. Ada enggak? Betul. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita hadir dalam pada kesempatan malam hari ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi syafaatnya Kanjeng Rasulullah, mudah-mudahan di akhir hayat kita khususnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dan ada di antaranya jamaah rahimakumullah, rahmat yang Allah janjikan, rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Kanjeng Rasul di luar daripada ibadah-ibadah kita yang pokok. Di mana adanya? Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan ini jadi hikmah maulid nih. Amin. Mana di antaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan di luar daripada ibadah yang pokok? Salasun. Ada 3. Man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata bi rahmati. Ada 3 di antaranya. Apabila yang 3 ini ada dalam pribadi bapak-bapak, apabila yang 3 ini ada dalam pribadi ibu-ibu, jamaah rahimakumullah,
Allah akan berikan rahmatnya sebagai jaminan kita diselamatkan di hari perhitungan amal kita nanti. Amin. Sebagai jaminan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan rahmat Allah Subhanahu. Tiga, Pak. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mana yang tiga perkara yang menjadikan modal kita mencapai rahmat Allah, diselamatkan di yaumil hisab, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, tu'ti man harama. Satu, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau dalam bahasa Jermannya merek, kajelemak nutara, orang. Saya mau tanya, kalau kita punya rezeki, ngasih sama yang baik dulu apa sama yang pelit dulu? Kalau punya rezeki, biasanya ngasih sama yang baik dulu apa sama yang pelit dulu? Kebanyakan yang dicari yang baik dulu. Betul? Itu berarti masih jauh. Justru kalau pengen dapat rahmat Allah, di yaumil hisab kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diloloskan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ngasih, cari tetangga yang pelit. Timbul pertanyaan Pak Bulgoni, kenapa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi begitu hebat dijanjikan oleh Allah rahmat, dijanjikan oleh Allah dibebaskan di yaumil hisab, dijanjikan oleh Allah mulus masuk ke dalam surga? Karena memberi kepada orang yang tidak pernah memberi itu bertentangan dengan nafsu. Benar? Kan cek nafsu mah cek nafsu, udah nggak usah ngasih sama dia. Iya, kalau lagi punya nggak pernah ingat kita. Bener kan? Woi, cari yang pelit. Iya, benar. Berarti ayah di Korea. Berarti Pak, kalau mau ngasih cari yang pelit, yang baik maka dikasihnya udah Pak. Benar nggak? Justru ini yang perlu kita sembuhkan orang yang pelit. Kasih. Nggak usah nunggu besok, karena umur kita nggak tahu. Sekarang kita amalkan langsung. Pulang maulid bentar nih, ya. Kebetulan si pelitnya ada hadir di sini. Kebetulan. Nggak usah ditunjuk. Kalau ditunjuk pasti marah. Kebetulan yang pelit ada di sini. Nanti pulang maulid, patungan. Patung. Nah si pelit ketika mau pulang deketin jalannya bareng Ninda, bilang perlu digandeng. Nanti pas mau pisah ke rumah masing-masing, itu duit yang dapat patungan kasih. Oh, alhamdulillah ada rezeki, mudah-mudahan manfaat. Meskipun nggak seberapa, pengen diterima kasih itu sama si. Setuju? Setuju? Perhatian. Kalau nanti pulang maulid, ada yang ujung-ujung ngegandeng kita. Ada yang ujung-ujung ngegandeng kita. Pas kita mau ke rumah, ujung-ujung ngasih duit. Sadar. Berarti jadi ngasih sama orang yang pelit itu dakwah. Cuma dakwahnya bukan dengan lisan, tapi dengan praktek. Karena dakwah dengan lisan belum tentu bisa diterima sama si pelit. Ada orang pelit kita bilangin, malam hadir enggak? Kenapa? Tuh gak baik jadi orang pelit. Allah lu baru hadir sekali jadi kayak ustaz.
mau disehatin, siapa rugi dakwah, betul? Nah, maka dakwah yang paling efektif adalah dakwah dengan praktek. Pulang dari sini, deketin si pelit, kasih duit. Insya Allah. Perhatian, kalau nanti pulang maulid ada yang ujung-ujung kasih duit, ingat berarti lo. Nah, setuju ya Pak ya? Pokoknya bentar pulang dari sini, ingat-ingat suara yang itu. Deketin sama apa? Ya. Nah, jangan dibilangin, jangan bilang lu kan pelit, jangan. Kalau bilang begitu besok udah hadir lagi kalau maulid. Ya, satu, ngasih sama orang yang nggak pernah ngasih. Yang kedua, watasilu man qata'a, menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Kita punya tetangga asem banget, tokonya dia mah kalau lewat depan rumah ketemu sama kita meskipun mau beradu tidur udah kayak kita bom palit. Ada yang bukan? Ada itu. Oh ini enggak, dia masih senyum dulu dari tadi lah. Ibu nanya sama orang yang gak pernah. Pak, nanya sama orang yang gak pernah. Ini mah ada orang asem, ada orang gak pernah bertegur sapa, bukan ditanya malah pada diomongin. Betul apa betul? Ada orang pelit bukannya dikasih malah diomong. Ujung-ujungnya mah yang pelit dosa, yang ngomongin. Nah, ada warga asem gak pernah bertegur sapa, bukan disapa malah diomongin. Ujung-ujungnya mah yang mutusin silaturahmi dosa, yang ngomongin. Nah, kemudian dalam bertegur sapa dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertegur sapa itu jangan terhalang dengan status. Hati-hati ini penyakit. Maaf ya, ini penyakit. Biasanya di kita, bukan di sini tempat saya lah. Ini mah enggak baik semua. Di tempat saya biasanya kalau mau nanya itu suka terhalang dengan status. Status apa? Status profesi, status jabatan, status keilmuan, status ekonomi. Akhirnya RW mau nanya sama RT duluan gengsi. Gua kan RW. Masa gua nanya dulu sama RT? Kan tinggian gitu gua RW. Ada yang begono? Ada yang begono? Dengerin we, ada nggak? Dengerin we. Kalau bukan RW yang ngasih contoh kepada RT sebagai bawahan, mau siapa we? Bener nggak? Ustazah, guru ngaji ketemu sama jamaah, pura-pura nggak lihat. Gue kan ustazah, guru ngajinya gitu loh. Itu kan murid saya semua. Masa ustazah nanya duluan sama murid? Dengerin ya. Dengerin ya. Kalau bukan ustazah yang ngasih contoh kepada muridnya, mau siapa? Betul. Ustaz, kiai, mau nanya duluan sama tetangga, gengsi. Gua kan ustaz. Kalau ada apa-apa dia kan perlunya ke gua. Masa gua nanya duluan? Dengerin tak? Bagaimana lagi? Itu lagi mah harus dibilangin. Benar tak? Dengerin tak? Kalau bukan ustaz yang ngasih contoh kepada jamaah, siapa tak? Benar? Ini kadang-kadang penyakit hati, penyakit
Yang tua kadang mau nanya sama yang lebih muda, nanya duluan gengsi. Ada, dia kan baca kemarin. Tuan gue, ada yang sono, ada. Kalau tanggeng wing, mari budak kamari, somong kalau tete nanya. Atau nanya tiga bah, aing lebih kolot. Mana aing udah nanya tiga dengeng gedot. Kalau dengeng gedot, lamun lain kolot nu mere contoh ka budak rek saha. Jadi jangan terhalang dengan status. Na'udzubillahi min aing kan haji mayur. Aing kan haji kata nasuti udah geus 15 kali haji muhyiddin sudah. Mana yang udah nanya piheula gengsi dengeng kenjing dengeng dengerin ji kalau bukan haji dia kasih contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar mau siapa ji. Bahkan ada ceritanya gara-gara udah ke tanah suci 15 kali dipanggil nama kagak pakai haji kagak nengok. Ada Duroni Abdul Ghani yang saya jalan. Pas ada yang nanya di depan, itu ada yang manggil, lagian sono, gua kan haji. Ada yang begono, hajinya angus. Gua kan gini-gini udah ke tanah suci, minimal kagak manggil haji, minimal kemana tak? Gua kan ustad, hati-hati, ujub, takabur, itu bukan sifatnya umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampilan boleh beda, profesi boleh beda, ekonomi boleh beda, tapi dalam menyambungkan silaturahmi, siapa yang ada peluang maka dia yang dianjurkan untuk menyambungkan silaturahmi. Jangan salahnya insya. Jadi satu tadi apa ya? Ngasih sama orang yang gak pernah ngasih. Jadi kalau ada yang pelit jangan diomongin, dosa. Kasih. Kalau ada orang yang asem gak pernah bertegur sapa, kita sapa, kita tegur. Cuma tegurnya bukan begini, bang, ngapa sih aku nggak pernah nanya? Bukan, ya nanya aja biasa. Tanyain kabar gimana caranya supaya dia juga nantinya bisa nyambung. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, modal untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu sarana kita dibebaskan di yaumil hisab, sebagai sarana perjalanan mulus di siratal mustaqim, sebagai sarana mulus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'fu amman zalama, senantiasa memaafkan kepada orang yang selalu berbuat salah kepada kita. Punya teman, punya tetangga, ngeselin, pintar. Pokoknya dia orang kalau nggak ngeselin sehari sakit tuh. Ada yang ngomong. Jadi ngeselin sama orang teh makanan sehari-hari. Nah, kita memaklumi, selalu memaafkan kepada orang yang selalu bikin kita kesel, itu adalah sarana untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu. Cuman kan kadang kita ada istilah begini, Pak, sekali gue maafin,
dua kali gua maafin. Lah ketiga kali pas semut juga kalau diinjek mah gigit. Ada yang betul? Nih, saya tanya, kita yang hadir di sini semut apa manusia? Kita yang hadir di sini semut apa manusia? Ngapain berguru sama semut? Semut nggak dikasih akal, betul. Jadi tidak harus kita berguru kepada semut yang mengatakan sekali saya maafin, dua kali saya maafin, ketiga kali tar dulu. Sabaran juga ada batasnya, begitu mah kata nafsu. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, setiap kali Kanjeng Rasul mau berangkat ke pasar, di dekat gerbang pasar ada satu rumah. Rumah ini milik orang Yahudi. Orang Yahudinya sudah tua, sudah usia di atas 70 tahun. Kemudian orang Yahudi ini matanya buta, giginya udah habis. Bukan ompong, kalau ompong masih ada, cuman kurang, ini habis. Kalau ompong mah ada, cuman berkurang ya. Ini mau habis, udah habis karena dimakan usia. Kerjaannya si aki-aki Yahudi ini setiap kali kalau ada orang yang lewat, nih aki-aki mau pagi, mau siang, mau sore, kerjaannya begini, Pak, maaf. Kalau ketemu sama yang namanya Muhammad jangan dideketin. Itu orang kagak bener, bawa ajaran kagak bener. Jangan pernah deketin orang yang namanya Muhammad. Setiap kali Kanjeng Rasul lewat depan rumahnya, kalimat tersebut selalu terdengar. Kalau kita gimana, Pak? Kalau kita gimana? Jangan deketin Pak Dodo. Jangan deketin Pak Dodo. Pak Dodo orang yang agak benar, saya yakin dan percaya Pak Dodo yang pergi. Benar nggak? Bagaimana dengan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap hari, setiap saat si aki-aki tadi yang Yahudi menjelekkan Kanjeng Rasul, berteriak-teriak di tengah orang-orang. Bagaimana tindakan Kanjeng Rasul? Sama Kanjeng Rasul nyamperin ke aki-aki tadi, nyamperin. Kemudian kata Kanjeng Rasul, maaf mengganggu sebentar. Terus si kakek tadi berhenti teriak-teriaknya. Ada apa, Jan? Kata Kanjeng Rasul, kakek di sini masih apa di rumah? Sendiri. Anak saya udah misah masing-masing. Saya tinggal sendiri di sini. Iya, Jan. Ntar dulu. Kalau mau melanjutin ngomong, saya pengen ngingetin apa, kek? Jan, kalau ketemu sama yang namanya Muhammad, hati-hati. Jangan deketin. Itu orang suka benar. Padahal yang diobrolin itu Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana kata Kanjeng Rasul? Iya, tenang aja, saya nggak bakal deketin. Padahal ini. Kemudian kata Kanjeng Rasul, berarti kakek belum sarapan? Belum, ya. Kebetulan saya ada kurma ini 3 butir yang buat sarapan. Tuh, coba orang ngoyokin malah dikasih Nike lumayan buat sarapan, disimpan ke tangan si kakek. Kata si kakek apa? Ujang jangan meledek apaan nih? Ini kurma. Gimana saya mau makannya? Saya udah gak punya gigi. Kata kakek, Yahudi. Bagaimana tindakan Kanjeng Rasul? Kata Kanjeng Rasul, boleh enggak kalau saya kunyahin biar halus, biar lembut. Setelah lembut, nanti saya suapin kakek. Silakan, Jeng. Masya Allah. Diambil kurma ibunya sama Kanjeng Rasul. Setelah lembut, kemudian si kakek tadi disuapin. Sampai habis 3 butir. Nah, yang Rasul lakukan setiap hari seperti itu. Kalau mau ke pasar pasti bawa kurma buat si kakek. Si kakek nggak tahu kalau yang ngasih sarapan itu adalah Kanjeng Rasul.
Akhirnya suatu ketika Siti Aisyah curiga, bilang itu mau hormat dulu buat siapa ya? Kan biasanya perempuan begitu. Kalau kita sering bawa bawaan dari rumah, agak pihak dikit curiga bawaannya. Jangan-jangan mampir ke tempat jahit. Siti Aisyah jamaah Allah akhirnya bicara kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, hari ini saya mau ikut ke pasar, sekalian mau ada yang saya belanjakan. Kata Kanjeng Rasul, ayo mangga. Akhirnya Kanjeng Rasul berangkat dengan Siti Aisyah menuju pasar. Ketika Siti Aisyah mau naik ke atas onta, Kanjeng Rasul berseteguh seperti ini. Kanjeng Rasul keluar dari pintu, kemudian Kanjeng Rasul jongkok sambil bicara, ya Umairah ta'ali. Kalau dalam bahasa kita mah, wahai istriku yang cantik, yang wajahnya kemerah-merahan, kemari, silahkan injak kaki ini supaya engkau mudah untuk naik ke atas unta. Kanjeng Rasul, saya mau tanya, Bapak pernah nggak kalau bini mau naik angkot? Bini kita mau naik angkot, kita begini, wahai istriku yang cantik. Pernah nggak kita sama istri itu? Pernah kita mah. Kondangan bareng aja istri ketinggalan, boyo amat sih. Bener-bener. Kanjeng Rasul mah jongkok di dekat unta, kemudian mempersilahkan istrinya Siti Aisyah untuk bertumpu kepada pahanya Kanjeng Rasul supaya mempermudah naik ke atas. Bu, pernah nggak lakinya begono? Ibu mau naik raja, ya mau tidur. Kata lakinya, wahai istriku yang cantik, silakan. Pernah juga? Sampai geledek. Kita mau boro-boro begono. Itu adalah yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya naiklah Siti Aisyah ke atas unta bersama dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Siti Aisyah mendengar ada suara teriak-teriak. Woi, kalau ada yang ketemu dengan yang namanya Muhammad jangan dideketin, orang kagak ngejreng. Bawa ajaran sesat. Kata Siti Aisyah, ya Allah, ini siapa yang menjelekin suami saya? Sudah mulai itu, hatinya sudah mulai tidak merasa nyaman. Kata Kanjeng Rasul, Umairah, hai Siti Aisyah, kita mampir sebentar. Siti Aisyah diam di atas unta. Kanjeng Rasul turun menghampiri orang yang sedang teriak-teriakan. Kata Siti Aisyah, ngapain ya Rasulullah? Apa menggapok ya? Ternyata disaksikan oleh Siti Aisyah, Kanjeng Rasul mengeluarkan kurma, kemudian mengunyahkan kurma, melembutkan kurma. Setelah lembut si kakek-kakek tadi disuapin oleh Kanjeng Rasul, Siti Aisyah yang ada di atas unta menangis meneteskan air mata, haru dengan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, waktu berjalan Kanjeng Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang ke rahmatullah, wafat, inna lillahi wa inna ilaihi Rasulullah. Cuma si kakek tadi benar bahwa Kanjeng Rasulullah tetap teriak-teriak, teriak-teriak benar. Kemudian ketika Siti Aisyah seorang diri di rumah, datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sowan kepada Siti Aisyah selaku putrinya. Apa tujuannya? Untuk mengantar makanan kepada Siti. Kenapa? Karena Siti Aisyah ditinggal oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka 4 bulan 10 hari tidak berani keluar dari rumah. Woi, kalau tinggal mati apalagi jangan keluar. Cuma baru keseharu mana-mana. Tuh Siti Aisyah 4 bulan 10 hari tidak berani keluar dari rumah. Itu yang disebut iddah. Makanya iddah itu terbagi ke dalam 2 bagian.
ada iddah hidup, ada iddah mati. Iddah hidup, cerai hidup, itu iddahnya 3 bulan 10 hari. Yang kedua, ada iddah mati, ditinggal wafat oleh suami, maka iddahnya berbeda jadi 4 bulan 10 hari. Gimana kalau laki-lakinya yang ditinggalin wafat sama istrinya kagak ada iddah? Pagi tinggalin mati sama bini, sore nikah lagi, sok. Kesian dulu. Kan laki boro-boro mati, ibu masih ada aja boleh nikah lagi. Bener nggak? Bener. Untung gue jadi laki. Makanya saya suka bercanda sama bini, sama istri saya suka bercanda gitu. Kata istri begini, Pak, kan umur enggak tahu ya. Kalau seandainya mama meninggal duluan, bapak mau nikah lagi enggak? Saya mau orangnya tumpul, Pak, terus terang. Saya bilang begini, Ma, kalau mama meninggal, apa kagak nikah lagi? Belebu. Kata istri apa? Kok apa bilangnya begitu? Lah iya. Masa mama meninggal, lah kita mau nungguin makam dia begini. Ngapain? Masih ada aja boleh betul. Betul tak? Nah, untuk perempuan cerai hidup 3 bulan 10 hari, cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya sebelum 4 bulan 10 hari sudah kelayaban kemana-mana, sepanjang jalan dalam setiap menitnya semua malaikat melaknat kepada ibu yang tadi. Bahkan suaminya pun yang di dalam kubur akan kebagian daripada keburukan istrinya. Lah kok kebagian? Karena mungkin tadinya suaminya nggak ngasih tahu. Kan kuat suami ngasih tahu. Maka dari sekarang bilang sama istri, mumpung kita masih hidup, Ma, kalau mama benar sayang sama papa, ingat ya, nanti kalau papa meninggal silahkan mau nikah lagi masih silakan. Cuma dalam jangka masih dalam masa iddah, jangan dulu kemana-mana. Kalau memang benar sayang sama, pernah gak bilang begitu sama bini? Jujur, pernah gak bilang begitu sama bini? Nah, lo keburu mati lo. Bilangin itu teh tugas suami. Untuk ngaji. Alhamdulillah. Berarti nanyain happy gak pernah. Halo. Kan itu teh kewajiban lagi. Ketika istri datang happy, kita ngajakin. Kata istri begini, maaf Pak, lagi palang merah. Jangan pundung. Lo mah, ngajak sama bini dapat palang merah malah pundung keluar bikin kopi, ngerokok gini. Betul ceritanya. Salah di mana kos itu? Amin karena itu iba. Amin itu ingat di akhir juga ada jamannya. Kebijakan. Lamun pamajikan itu punya sok panyun. Tanya. Kalau tanya naon. Wah, najib pamajikan. Agak jauh. Bu, woi. Laki yang soleh itu nanya, Ma, emang kapan datangnya head? Tadi jam 6. Berarti kalau untuk waktu sekarang jam 6 sudah waktu maghrib. Tanya lagi sama laki, Mama tadi udah sholat maghrib apa belum? Belum. Tapi sudah masuk waktu maghrib. Kasih tahu sama laki, nanti kalau udah bersih, yang maghrib mah kodok. Karena maghrib sudah masuk waktu. Cuma bininya lagi
insya ngaji bodor mudah kagak aneh. Yang begini kadang justru yang menggelayut kita nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min awwalu man yata'allaqu bi rajulin yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh faqalu ya rabbana khudh haqqana fa innahu lam yu'allimna umura dinina. Jangan Allah ini serem. Bu, Pak, yang pertama kali akan menuntut kepada kita sebagai laki-laki nanti di yaumil qiyamah bukan musuh kita, bukan saingan bisnis kita, bukan. Yang pertama nuntut nanti di akhirat di yaumil qiyamah itu ahluhu wa auladuh, bini kita, anak kita. Apa yang mereka tuntut? Qalu, mereka ngomongnya begini nanti. Ya Rabbana khudh haqquna fa innahu lam yu'allimna umura dinina. Ya Allah, ambil hak saya dari laki-laki itu. Masya Allah. Ambil hak saya dari laki-laki itu. Kenapa? Dia mah sholat buat sendiri. Dia mah ibadah buat lah, kita mah kagak pernah diingetin dalam urusan agama. Bahkan kalau lagi datang headget, ya Allah, dia malah pundung. Nah, mulai sekarang tanya, kalau istri kita tanya jam berapa datangnya? Jam 5. Asar udah, alhamdulillah. Maghrib nggak harus, tak belum masuk waktu, berarti nanti tidak harus ada kodok. Tapi kalau begini, datangnya jam 12 siang. Sedangkan sekarang waktu zuhur jam 12 pun berarti jam 12 siang pas itu sudah masuk waktu zuhur. Istri kita datang jam 12 cuman belum sholat zuhur. Ingatin nama bapak, mah itu yang zuhur mah berarti nanti kodok. Osok itu osok. Halo, osok itu osok. Bu, lakinya suka nanyain begono. Dia maunya makainya doang, kagak mau ngerawat. Betul. Jadi ini jenis istri-istri yang liar, merindukan kasih. Bungana manggil kuring. Jadi kan yang alhamdulillah ilmu. Nah, Siti Aisyah didatengin sama Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Neng dah dalam ya, Neng sehat, alhamdulillah abah sehat. Itu dalam riwayat Kanjeng Rasul meninggal dalam waktu 3 hari kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata. Kata Abu Bakar Siddiq, Neng, abah teh mau nanya, abah teh pengen banget nyontoh kayak Rasul, pengen pokoknya ibadahnya pengen kayak Rasul. Kesehariannya pengen kayak Rasul. Menurut Neng kan tahu apa kesehariannya. Neng juga tahu Rasul kesehariannya. Menurut Neng, apa sama Rasul udah sama atau belum? Jawaban Siti Aisyah, belum. Ya Allah. Kata Abu Bakar Siddiq, itu berarti masih jauh nih. Belum, Mbak, cuma hampir. Apa yang membedakan apa dengan Kanjeng Rasul? Kata Siti Aisyah, salah satunya Kanjeng Rasul ketika masih beliau ada, dalam setiap pagi memberikan sarapan kepada seorang kakek Yahudi yang ada di ujung pasar. Kata Abu Bakar Siddiq, kecil tiba ngasih sarapan. Belum tahu seperti apa kakeknya. Betul. Kecil tidak ngasih sarapan. Rasul kalau ngasih kurma berapa? 3, saya mah 5. Pengen kelebihin kan ya? Rasul, saya mah 5 Neng, besok saya bawakan. Yang mana rumahnya? Tunjukin. Pokoknya Bapak, kalau abah jalan dari sini, sebelum gerbang pasar ada rumah sebelah kiri, ada kakek-kakek duduk di situ di atas rosbang. Rosbang lah bahasanya sekarang ya. Oh itu, iya.
besok pagi-pagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin meniru dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi bawa kurma 5 berdiri 5 kali buat jalan. Pas dari kejauhan dengar ada suara, woi, kalau ketemu sama yang namanya Muhammad jangan dideketin. Itu Muhammad orang kagak bener, ajarannya kagak bener. Kata Abu Bakar, siapa ini ya yang menjelek-jelekin imam saya, menjelek-jelekin pemimpin? Udah kesal duluan. Pas semakin dekat ternyata arah suara yang teriak-teriak tadi datangnya dari rumah yang ditunjukkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, ya Allah, pantesan kata Siti Aisyah saya masih jauh dari Rasul. Ternyata orang kayak begini yang dikasih sarapan tiap pagi. Kemudian bagaimana tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Karena pengen ngikutin Kanjeng Rasul ditahan. Rasa marahnya ditahan. Didatengin kakek-kakek. Didatengin. Datang, kek maaf ganggu sebentar. Kata si kakek, ujang kemana aja? Dikiranya itu yang suka ngasih sarapan tiap pagi. Berhenti dulu kakek belum nyarap kan? Iya aja dulu. Ya udah diterima. Dikasih ketupat itu biji ke kakek-kakek. Lep ke tangannya. Apa jawaban si kakek? Jangan. Ujang bukan yang suka ngasih tiap hari ke sini. Kata kakek. Kata Abu Bakar, Abah tahu, Abah kan gak lihat. Jangan. Yang suka ngasih ke sini tiap hari mah gak langsung dikasih begitu. Ini kurma dilembutin dulu, dikunyahin dulu. Kemudian saya terus suapin. Abu Bakar Siddiq mendengar penjelasan dari kakek-kakek tadi, nangis tidak tertahan. Allah akbar, mulianya akhlak Rasulmu ya Allah. Bukan hanya saja memberikan perhatian dengan memberikan sarapan tiap pagi, bahkan dia mengunyahkan, melembutkan kurma tersebut, kemudian menyuapi orang yang jelas-jelas menjelekkan pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tahu nggak? Benar, saya bukan orang yang suka ngasih sarapan tiap pagi di sini. Terus kemana orang itu? Orang yang suka ngasih sarapan sama kakek tiap pagi sekarang orangnya sudah meninggal. Yang benar jangan ngebohong, benar sudah meninggal 3 hari yang lalu. Kakek tahu nggak? Yang ngasih sarapan tiap pagi, nyuapin kakek, kelembutin kurma buat makan kakek, itu adalah orang yang kakek jelekin tiap hari yang namanya Muhammad. Dan sekarang orangnya sudah wafat, dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Isi kakek-kakek ragam dari Tuhan. Buat kakek. Jadi yang benar itu yang namanya Muhammad. Kalau benar Muhammad yang nyuapin setiap pagi, mengunyahkan kemudian melembutkan, menyuapi sarapan tiap pagi kepadaku, benar Muhammad adanya. Kemudian sekarang sudah wafat orangnya, anterin saya ke makamnya. Kalau memang benar orang itu, saya saat itu juga mau ikut dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dianterin sama Abu Bakar, dianterin ke makam Kanjeng Rasul. Kemudian dideketin ke makam Kanjeng Rasul. Si kakek tadi meraba, benar di sini ada tanah bumi. Kata kakek ini, jamaah Allah Muhammad, bukakan pintu maaf untukku ya Muhammad. Engkau yang selalu mencaci tiap hari, kucaci setiap saat. Timbal balikmu malah sebaliknya lebih mulia. Jauh apa yang engkau lakukan kepadaku, bahkan keturunanku yang masing-masing sudah berumah tangga, tidak ada satupun yang ingat kepadaku. Justru engkau yang selalu mencaci umat, yang selalu memperhatikan tiap hari. Jangan saksikan saat ini juga saya iman kepada ajarannya Nabi Muhammad. Tuntun saya mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Kemudian kakek tadi dituntun oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian si kakek tadi nangis di pusarannya Kanjeng Rasul ketika dibangunkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek tadi telah menyusul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita bisa nggak gitu? Bisa nggak? Insya kalau ada yang sering jangan dilawan samanya. Insya kalau ada yang orang yang bikin masalah dulu jangan dilawan samanya. Insya mana Pak RT tadi? Pak RT yang harus dibaikin dikasih perhatian sampai orang yang sering itu. Ada warga nih, nyusahin dulu. Ada orang susah, bikin masalah paling sering, itu yang harus dibaikin. Insya kata Pak RT bisa, ada yang bisa, insya Allah. Mudah-mudahan kita terwaras dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hikmah daripada Maulid ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan untuk mencapai rahmat Allah, menggapai syafaat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yuk kita biasakan ngasih sama orang yang nggak pernah. Insya. Yang kedua, nanya kepada orang yang nggak pernah. Insya. Yang ketiga, selalu membukakan pintu maaf kepada orang yang selalu berbuat salah kepada kita. Insya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kekhilafan banyak yang kami sampaikan yang timbul dari sifat keterbatasan dan kebodohan kami ibadah. Hakikat mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.